Naik gunung susah kan? Makanya tak suruh lari-lari dulu kamu itu. Rizky tidak bisa apa-apa selain menurut. Di situ Prio dan Lika sempat berbicara berdua, sementara Putri dan Andris ikut mengajak Rizky mengobrol. Hal ini mereka lakukan agar Rizky tidak terbawa pikiran negatif saat naik. Mereka merasa bersalah ketika pendakian itu tidak enak. Disinilah Rizky baru tahu kalau Putri rupanya juga sering melakukan pendakian. Dia bahkan jauh di atas Koco. Ia pernah sampai keluar pulau hanya untuk mengoleksi gunung mana saja yang sudah pernah dia jelajahi. Dia bilang perempuan punya batasan kebebasan, yaitu saat sudah menikah. Andris juga sama seperti Putri, hanya saja dia memiliki batasan. Dia tidak senekat dan seketagihannya seperti Putri. Berbicara dengan dua orang ini memberikan Rizky waktu yang cukup untuk beristirahat hingga pendakian akhirnya dimulai lagi. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah menjadi hitam. Dari cerah menjadi mendung tebal. Rizky bertanya kepada Koco berapa lama lagi mereka sampai di pos 1. Koco mengatakan jika mereka akan sampai di pos 1 kurang lebih setengah jam lagi. Rizky bernapas lega. Tapi ada sesuatu yang membuat Rizky merasa tiba-tiba awas. Seolah ada yang sedang mengamatinya dari tempat yang jauh. Anehnya, hanya Rizky seorang yang merasakan perasaan ini. Ia ingin mengatakan hal ini kepada yang lain, tapi Rizky takut kalau mereka nanti akan berpikir yang tidak-tidak. Prio dan Lika yang berjalan paling depan kemudian berhenti. Mereka melihat dua jalur yang sudah dibuka. Lika yang sebelumnya sudah pernah mendaki gunung ini 3 kali, tiba-tiba melihat jalan itu dengan ekspresi bingung. Ia beberapa kali menggelengkan kepalanya seolah berpikir. Tapi anehnya, Rizky seperti tahu tempat ini. Bukan tahu lebih ke kalau dia pernah melewati jalan ini. Di dalam kepalanya berputar ingatan dejavu yang membuat Rizky terus melihat jalur sebelah kiri. Hanya saja Rizky lebih memilih diam. Lika kemudian menunjuk jalur yang kanan. Mereka pun bergerak bersama. Langit semakin gelap dan udara turun dengan begitu cepat, membuat Rizky dan lainnya semakin merapatkan tangan berharap hal itu bisa menghangatkan tubuhnya. Di sini sebenarnya baik Prio dan Putri sudah merasakan gelagat tidak nyaman. Putri bahkan berbicara terang-terangan untuk berhenti sebentar dan beristirahat lagi. Di sini Koco sempat protes karena baru pos 1 saja mereka sudah menghabiskan waktu yang tidak perlu. Tapi Putri memaksa, bahkan dia melotot seolah wajah Putri yang sebelumnya ramah hingga hilang sudah. Rizky pun berusaha menenangkan Koco. Ia pun cukup kaget rupanya. Benar yang orang bilang, di gunung orang benar-benar bisa berubah. Lika berdiri paling jauh. Ia menatap lurus ke arah jurang. Sementara Putri, Prio, dan Andris seperti sedang membicarakan sesuatu. Tak lama kemudian, mereka bertiga pergi. Berjalan menjauh. Sampai Rizky dan Koco serta Lika tidak bisa lihat mereka lagi kemana. Hal ini benar-benar terasa mencurigakan. Rizky seperti masih merasa waspada, jantungnya tidak bisa berhenti bergerak cepat. Hingga tanpa sadar, tubuhnya merinding. Rizky berdiri. Tubuhnya benar-benar merasa menggigil tiba-tiba. Lika kemudian memperhatikan dirinya dari jauh, tapi Rizky memilih menghindar. Koco sendiri juga nampak bingung dengan sikap Rizky yang tiba-tiba menjauh dari dirinya. Di dekat pohon di sisi jurang yang lain, Rizky lalu melihatnya. Dia melihat sosok wanita tua, nenek-nenek sedang membawa kayu kain jari. Anehnya wanita tua itu menyerigai dan bersembunyi di bawah, di balik pohon tunggal. Rizky tentu saja merasa janggal dengan situasi ini.
Untuk apa dia bersembunyi kalau Rizky bisa melihatnya? Rizky termangu cukup lama. Wajah nenek-nenek ini sedikit janggal, dengan tempurung kelapa yang lain seperti orang yang mendekat cacat pada bagian kepalanya. Dia menunjuk Rizky dengan satu jarinya, memiliki kuku hitam panjang seolah sedang berbicara dengan dirinya. Untungnya, dalam sepersekian detik seorang menepuk bahunya. Itu adalah Prio yang kemudian bertanya kepada Rizky, "Kenapa di sini?" Rizky pun termangu. Dia baru menyadari kalau semua orang sedang melihatnya. "Bos, ojo melaku dewe-dewe yo, bahaya," kata Prio yang kemudian melihat ke tempat Rizky sedang tertuju. Tapi anehnya sosok itu sudah lenyap begitu saja. Rizky ingin menceritakannya, tapi tubuhnya keburu kedinginan. Ia pun akhirnya mengurungkan niatnya, kemudian melanjutkan perjalanan. Putri kali ini memimpin sementara Lika di belakang. Hanya dengan waktu setengah jam setelah Putri mengambil alih, mereka kemudian berhasil mencapai pos 1 tepat pukul 4 sore. Di pos 1 yang rupanya terdapat satu bangunan kecil, itu mereka kemudian berembuk apakah harus melanjutkan atau tidak. Koco memberitahu untuk ke pos 2 hanya membutuhkan waktu 2 jam. Seharusnya tidak lama, dan di sana akan lebih baik daripada di sini. Apabila nanti turun hujan, Dika juga sependapat. Hanya Ardis yang menolak karena firasatnya mengatakan tidak. Semua kemudian diam. Mereka menunggu keputusan Rizky. Sebenarnya, jika melihat apa yang Rizky sudah lihat, dia condong setuju dengan Andris. Melihat langit juga semakin gelap. Apalagi dia sejak tadi mendengar seperti ada bisikan di telinganya, "Cah wangiku." Tapi melihat Lika yang menatap Rizky terus-menerus, anak itu kemudian berkata kalau dia setuju dan lebih baik pendakian diberhentikan di pos kedua. Andris pun akhirnya mengalah. Mereka melanjutkan perjuangan. Saat hujan rintik-rintik mulai perlahan turun, apapun demi Lika. Di sini Rizky kemudian baru mengingat sesuatu. Bukankah seharusnya kalau sedang mendaki gunung setidaknya ada satu orang porter yang bertugas membimbing mereka? Atau setidaknya menjaga mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan? Prio kemudian menjawab, "Iya, nanti di pos keempat ada satu porter yang sudah menunggu mereka. Di sana juga pendakian utamanya dimulai." Anehnya, selepas Prio mengatakan itu, dia bisa melihat sorot matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak menyenangkan.